Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan saya dari kelompok 6 izin mewawancarai Ibu terkait penerapan budaya positif atau budaya kerja di lingkungan sekolah. Ya, silakan. Bagaimana cara Ibu menerapkan budaya positif atau budaya kerja di lingkungan sekolah? Untuk kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah, yang pertama ya kita harus membiasakan dulu kita mau membentuk karakter positif yang seperti apa gitu ya, seperti apa. Kemudian nanti dengan kesepakatan bersama kita mau bagaimana kesepakatan, misalkan mau budaya positif supaya tidak datang terlambat kayak gitu, antara siswanya kita bikin kesepakatan dulu. Menurut Bapak Ibu mengapa kedisiplinan siswa pada aturan serta tata tertib di sekolah sangat penting untuk kemajuan sekolah? Iya, karena dengan kita menerapkan budaya positif disiplin di sekolah, kegiatan pembelajaran di sekolah itu akan terlaksana dengan baik ya. Siswanya disiplin, gurunya disiplin kayak gitu ya. Jadi pembelajarannya ada di sekolah dan ketercapaian yang diinginkan dari sekolah, tujuan sekolah itu masing-masing kan beda ya, ketercapaian tujuan pembelajarannya itu kan berbeda tiap sekolah. Nanti akan tercapai insya Allah kalau kita terapkan budaya disiplin yang positif. Seterusnya, menurut Ibu, apa manfaat yang diperoleh apabila bersikap disiplin dalam belajar? Iya, ketika kita sudah menerapkan budaya yang disiplin, maka karakter akan terbentuk dengan sendirinya ya. Karena apa? Kebiasaan kita sudah misalkan biasa masuk ke pagi, biasa mengumpulkan tugas tepat waktu, biasa masuk kelas tepat waktu. Nanti dari kebiasaan itu akan menjadi suatu karakter itu nanti akan membentuk sikap kita yang baik untuk di sekolah ataupun nanti ketika kamu setelah lulus ya, nanti karakter yang bagus nanti akan terbentuk dari adanya budaya positif yang adanya disiplin ya, itu sih. Ada lagi? Seterusnya, menurut Ibu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perilaku disiplin seseorang? Perilaku faktor yang mempengaruhi disiplin seseorang itu yang karena dari orang tersebut itu lingkungan yang mendukung, kemudian dari keluarga, intinya dari lingkungan kita itu membentuk disiplin kita menjadi positif atau tidak. Contohnya misalkan kamu lingkungannya kalau di sekolah itu gerbang ditutup pukul 7 kayak gitu ya, kan otomatis kamu harus berangkat sebelum jam 7, betul kan? Kemudian berarti lingkungan, kemudian dari siswanya, kemudian dari gurunya, kemudian dari seluruh pihak keluarga yang mendukung ya. Contohnya misalkan orang tua mendukung kamu untuk belajar, berarti kalau misalkan pagi berarti kamu harus suruh ke sekolah, kayak gitu, nggak dibiarkan walaupun di rumah itu tidak dibiarkan oleh orang tua, pihak orang tua kayak gitu. Dan yang namanya proses pembelajaran seperti itu tidak hanya ditempahkan ke pihak sekolah saja, tetapi dari pihak keluarga juga. Berarti ada faktornya, ada keluarga, lingkungan, siswanya, gurunya, semuanya ya saling bersinergi. Menurut Ibu, mengapa apabila siswa melanggar tata tertib di sekolah perlu diberi hukuman? Kalau menurut saya istilahnya bukan hukuman ya, lebih tepatnya itu konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya untuk kayak di tingkat pidana ataupun kata gitu ya. Kalau di sekolah itu saya lebih cocok dengan kata konsekuensi. Konsekuensinya itu, kalau konsekuensi itu berarti kan sesuatu aturan yang paling tidak itu nanti dibentuk antara dua pihak, antara siswa ataupun gurunya atau sekolah dengan
sepihak. Misalkan Rio berangkatnya terlambat, nanti konsekuensinya kalau terlambat itu suruh apa, misalkan membersihkan ruang kelas, membersihkan lab ataupun apa gitu. Itu bentuknya bukan hukuman ya, tapi konsekuensi. Seterusnya, apa saran Ibu kepada siswa untuk menerapkan budaya positif di sekolah dan nanti agar bisa diterapkan di lingkungan kerja? Saran saya ya, kita yang namanya budaya positif itu harus selalu ditingkatkan, intinya dari diri kita, jangan terpengaruh ataupun terpengaruh lingkungan yang tidak baik gitu ya. Kita paling tidak yang namanya rasa disiplin positif, budaya positif itu ya dari diri kita, karakter kita itu kita bentuk ya, dari kebiasaan. Makanya kita biasakan dulu, biasakan berangkat pagi, biasakan berangkat tepat waktu, biasakan membersihkan kelas, biasakan membuang sampah. Nah, nanti semuanya itu dari suatu kebiasaan, nanti karakter kalian itu akan terbentuk. Ketika karakter kalian akan terbentuk, nanti karakter kalian itu sampai ke kerja ya, sampai lulus, dan insya Allah itu yang akan membawa kesuksesan kalian. Ada lagi? Jelas ya? Terima kasih atas semua jawaban dari Ibu. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan saya perwakilan dari kelompok 6 dari kelas 1181 izin mewawancari Bapak terkait penerapan budaya positif atau budaya kerja di lingkungan sekolah. Bagaimana cara Bapak menerapkan budaya positif atau budaya kerja di lingkungan sekolah? Budaya positif di lingkungan sekolah itu dimulai dari tepat waktu dulu. Dari tepat waktu nanti kalian dari sekolah tepat waktu kan otomatis kesananya juga biasanya mengikuti. Kalau kamu udah biasa tepat waktu dari mulai masuk sekolah mengerjakan tugas atau PR, biasanya berlanjut. Nah, terus budaya positifnya itu nanti ke tempat kerja kamu juga sama. Kalau misalkan telat, ya kamu pasti dipotong. Kalau enggak nanti dikalkulasiin, nanti dipotong juga. Terus kalau misalkan kamu di usaha nih, misalkan kamu kan di perikanan, otomatis misalkan usaha perikanan nih. Nah, dengan nggak tepat waktu, misalkan buka jam 7.30, biasanya jam 7.30 udah pada datang, ini baru jam 9 baru datang, ya otomatis pelanggan lama, udah pada pergi, kecewa. Jadi mau kamu jadi pengusaha, kamu jadi karyawan, namanya tepat waktu tetap harus. Ya kamu juga mungkin tahu kalau misalkan kamu suruh nunggu seperti apa, sekarang usahain tepat waktu aja dulu, mulai waktu dulu. Seterusnya, bagaimana Bapak menerapkan budaya positif atau budaya kerja di lingkungan sekolah? Tadi ya dari mulai tepat waktu, terus kemudian tugas-tugas dikerjakan, kemudian aktivitas sekolah dipakai. Itu sama halnya kamu misalkan balik lagi ke tempat kerja, ada aturan misalkan sepatunya harus gimana, pakaiannya harus seperti apa. Kalau misalkan kamu nggak rapi, kalau di tempat usaha, kalau di tempat kamu bekerja dimintanya untuk rapi, ya kamu juga harus rapi. Kalau misalkan nggak rapi, wah ini anak nggak rapi, ya udah mungkin dikeluarin gitu. Ya kamu jadi pengusaha sama, nggak cuma dari waktu. Misalkan dimintanya ikan ukuran 2 atau misalkan ukuran 6, kamu kasihnya ukuran 4-5. Nah itu kan beda-beda. Menurut Bapak, apa manfaat
nyata dan bermasyarakat itu sangat berpengaruh dari mulai waktunya itu, terus kamu disiplin, terus kamu misalkan rapi, kalau yang rapi, kalau misalkan nggak butuhin yang rapi, kamu juga butuhin yang namanya tanggung jawab. Kamu kan misalkan dikasih tanggung jawab buat mengerjakan PR, tanggung jawab misalkan nanti di lingkungan kamu jadi karang taruna, misalkan nih udah pemuda gitu. Kalau misalkan udah di rumah tangga, nanti kan mungkin jadi PRT, PRW gitu kan, nggak tahu. Menurut Bapak, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perilaku disiplin seseorang? Yang mempengaruhi seorang disiplin atau tidak, bersikap baik atau tidak, itu dari lingkungan, dari dia bergaul. Bukannya bergaul boleh sama siapa aja, tapi ada batasannya. Jadi diusahain boleh bergaul sama siapa aja boleh, tapi ada batasannya. Terus balik lagi tepat waktunya, maksudnya tahu waktu. Kalau tadi tepat waktu, nah kalau sekarang tahu waktu. Kalau misalkan kalian masih sekolah, jangan terlalu banyak begadang, kecuali mungkin malam minggu karena besoknya libur, bolehlah begadang gitu. Ini ada lagi. Seterusnya, apa saran Bapak kepada siswa untuk menerapkan budaya positif di sekolah dan nanti agar bisa diterapkan di lingkungan kerja? Tadi yang paling penting itu kamu tepat waktu, terus tanggung jawab, terus ya disiplin, aturan yang ada di sekolah ikutin, karena nanti juga kamu misalkan di tempat kerja itu disiplin dari waktu, aturan juga ada. Ya kamu kalau misalkan dari sekolah udah biasa disiplin, udah biasa ngikutin aturan, gak bakalan susah kalau misalkan nanti di tempat kerja. Begitu pun kamu kalau misalkan udah wirausaha, misalkan tepat waktunya udah lah ya dari wirausaha nih, tadi kan udah terus misalkan tepatnya ukuran ikan di mintanya misalkan ukuran 56 atau 57, ini yang datang ikannya misalkan ukuran 46 atau 45, kan udah berbeda tuh, nggak sesuai dengan aturan dan perjanjiannya, otomatis kamu kehilangan usahanya itu, kehilangan. Ada lagi? Bapak sudah. Terima kasih Pak, sudah cukup jelas jawaban dari Bapak. Kami dari kelompok 6 kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 dari kelas 11 41 dari Ibu terkait penerapan budaya positif atau budaya Ibu menerapkan budaya positif atau budaya kerja di lingkungan sekolah. Cara ibu untuk menerapkan budaya positif, sebelum itu ibu akan memaparkan dulu arti budaya positif ya. Budaya positif itu bukan budaya saja, kalau kebiasaan kebiasaan positif ada di sekolah kita. Ibu tanya budaya positif atau kebiasaan positif yang ada di sekolah kita apa saja? Berapa tepat waktu kita, kemudian kerapihan dalam berpakaian, terus banyak kebiasaan positif. Yang perempuan yang hari Jumat, kalau laki-laki Jumatan, keputrian, itu kan suatu budaya positif ya. Sholat berjamaah di SMK 3 gitu. Jadi banyak sekali kegiatan atau kebiasaan positif di sekolah kita. Caranya gimana? Caranya adalah konsisten dan istiqomah. Itu kuncinya. Gimana? Itu kan turun-temurun. Hal-hal seperti keputrian, sholat berjamaah, itu kan sudah turun-temurun dari sekolah di sini itu sudah ada. Ya, kuncinya adalah konsisten. Konsisten berarti hal itu tidak terus menerus sampai sekarang dan sampai akan datang. Dimana mungkin nanti supaya lebih baik dan lebih berkembang. Jadi seperti ibu di sini mengembangkan nggak bisa keputrian, berarti temanya akan lebih baik karena jawabannya sudah
ibu menerapkan budaya positif atau budaya kerja di lingkungan sekolah? Cara menerapkannya yang pertama tidak harus yang pertama adalah tata tertib. Ya, tata tertib kan sudah dijalankan di kita, sudah ada tata tertib tertulis, sudah dipaparkan juga. Dan ketika ibu menyuruh kalian untuk mengikuti tata tertib, karena nanti ibu sebagai seorang wali jadi model juga buat kalian, berarti ibu harus mentaati tata tertib terlebih dahulu. Ya, ketika ibu menyuruh kalian disiplin, kalian harus berangkat tepat waktu. Sebelum itu ibu yang harus disiplin, yang harus tepat waktu. Karena kalian bukan anak SD, ya anak itu yang harus dibimbing setiap hari. Kalian bisa berpikir sendiri hal apa yang baik untuk kalian, hal baik mana yang baik untuk kalian. Selanjutnya menurut ibu apa manfaat yang diperoleh apabila bersikap disiplin dalam Manfaat yang diperoleh sangat banyak. Ya, ketika kalian disiplin dalam belajar, kalian tekun dalam belajar. Yang pertama prestasi jelas. Ya, prestasi. Yang kedua, masa depan kalian bisa kalian pertaruhkan. Di mana percaya tidak percaya kalian belajar mungkin hasilnya mungkin dari segi prestasi itu bisa didapat dari jalan yang manapun. Entah itu memang kalian tekun, atau memang kalian mencoba, atau memang keberuntungan, itu kan bisa saja ya. Tapi ketika kalian sudah belajar dimanapun, ilmu yang akan kalian dapat, dan ilmu itu yang akan berguna ke depannya. Ya, walaupun mungkin kalian tidak ada yang satu di kelas, tapi kalian sudah punya ilmu atau bekal untuk hidup di dunia. Faktor yang dapat mempengaruhi disiplin anak-anak, teman, jelas, lingkungan pertemanan, ya lingkungan pertemanan. Ketika diri kalian sendiri, aku mau belajar, tapi ketika sudah bergabung dengan teman-teman lingkungan yang tidak baik, nanti dulu berangkatnya, nanti belum setengah 8, begitu kan? Kalian mau tidak mau terbawa. Lingkungan pertemanan jelas. Ya. Kemudian faktor dari keluarga bisa saja yang mungkin di dalam keluarga ada yang broken, mungkin kadang kalian seperti kita kecil saja dibangunin ya, mungkin niatnya kalian berangkat besok sekolah, tetapi dalam kenyataannya aduh telah nyari bangun ya, siapa yang disalahkan? Bisa kan kita. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kalian dan membahayakan kalian. Tidak mampu, tidak berani, kalian harus menjadi pribadi yang memang baik. Beberapa keinginan yang kalian sendiri, coba kalau ada masalah, tidak akan bisa mengadakan keluarga ya kalau ada ini, begitu kan? Dan seterusnya kalau tidak dibentuk dari diri kalian. Jadi tetap menjadi kalian belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun mungkin sama teman yang mau begitu nanti dia akan bisa sendiri. Ilmu buat kalian, bukan buat ibu, bukan juga buat teman-teman. Sok sukses ya. Saran ya, yang jelas ibu hanya membawa kalian untuk konsisten dan istiqomah dalam melakukan suatu ya. Dari awal yang dipaksa nih, paksa banget kalian ini bermotivasi kalian di sini, pasti lama-lama akan terbiasa ya. Jadi dari malas banget berangkat biasa, tapi lama-lama kalian akan terbiasa. Biasanya berangkat di sini masa sekarang ya, pasti ada rasa bersalah. Aduh, aku biasanya rasa hari ada yang berubah. Terus yang paling utama dan harus tegas. Ya, jadi ketika kata tertib itu akan kasih peringatan secara lisan terlebih dahulu. Ya, secara lisan kalau memang itu sudah ngomong kalau kalian tidak ada perubahan, tidak didengarkan, yang ibu akan panggil ke ruang BB dan kita lakukan konseling individu. Dan di mana face to face ibu dan kalian silakan dia tidak bicara
kalian untuk Terima kasih atas semua jawaban dari Ibu. Kami dari kelompok 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.